Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pagi ini. Amin. Saya percaya kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita bersyukur, kita bangga Tuhan menyertai kita. Sampai di akhir tahun 2023. Dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Mari naikkan syukur kita pagi ini yang terbaik untuk Tuhan. Kita boleh siapkan hati kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Kita bersyukur kebaikan Tuhan terus mengejar dan mendapati setiap hidup kita. Kita juga percaya Dia Tuhan yang sama menyertai kita di tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, kebaikan-Mu sungguh berarti dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami. Peliharaku. Kasih dan setiamu. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kebaikannya lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Bersyukur Tuhan. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
lagi. Mari kita imani pujian ini. Kita percaya Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu, tak pernah layu dalam hidup kami. Di hidupku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas. Saya undang semua bangkit dari samudra. Kita mau dengan sungguh nyatakan kebaikan yang terlalu besar dalam hidup kita. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu terlalu besar. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati anugerah-Mu Bapa. Sepanjang hari Engkau menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih cinta-Mu, buat anugerah penyertaan-Mu. Begitu melimpah dalam hidup kami. Oh, segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, penyertaan-Mu begitu sempurna. Terpujilah nama-Mu, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan. Engkau Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh melewati 1 tahun, semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami terus menyerahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan apa kan kami balas kebaikan-Mu selain rasa syukur kami, hidup kami yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, selamanya. terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus, Bapak Irwan Vanggidaya di depan berdoa membuka ibadah kita pagi ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur 1 tahun kami melewati masa-masa sulit, masa di mana kami mengalami apa yang disebut dengan kuman penyakit yang berbahaya. Kami juga mengalami keterpurukan, baik itu dalam rumah tangga, ekonomi kami Tuhan. Sakit penyakit kami sudah lewati 1 tahun. Semua itu karena kebaikan Tuhan sehingga kami ada di sini. Tuhan berikan kami hati yang bijaksana untuk menggunakan hari-hari hidup kami, sisa hidup kami untuk melayani Tuhan, melakukan perkara-perkara bagi Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Ini doa dan seruan kami mau berdoa, Tuhan kiranya sukacita itu boleh terjadi pada kebaktian kedua. Kami ingin Tuhan memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan berdoa bagi kami
bagi bangsa ini. Ini doa dan seruan kami. Kami buka ibadah raya akhir tahun ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara boleh berikan salam sehat di samping kiri kanan. Katakan sesuatu yang memberkati. Kita percaya bersama dengan Tuhan kita boleh melewati setiap tahun dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kita jangan pernah ragu atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sekali lagi dengan iman nyatakan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kita percaya Tuhan yang memegang hidup kita. Hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Bahkan Dia menuntun hidup Kau kita. tuntun langkahku. Amin. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Kami dapat berjalan Tuhan berjalan
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan berikan persembahan yang pertama kepada yang bertugas, kami persilakan. Bapa di surga, kami mengucap syukur akan kasih setia yang Kau berikan kepada kami. Sepanjang tahun ini ya Tuhan, kami tahu bahwa kami akan memasuki tahun 2024. Allah akan menyertai kami. Diawali dari titik hari ini di mana Engkau senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala apa yang telah Engkau buat. Saatnya Tuhan akan memberikan apa yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai ucapan syukur yang dalam di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, setiap orang saat ini tidak memiliki untuk dipersembahkan kepadamu. Tuhan tetap akan memberkati dan Kau sendiri akan menggerakkan hatinya terlalu terikat kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami boleh berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rancangan-Mu. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku semua yang Tuhan buat baik adanya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Mari yang sudah memberi, saya undang semua bangkit berdiri bersama. Kita menyambut kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Nyatakan semua baik. Sebuah
di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Sebuah baik, sebuah baik, sebuah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Thank you, Lord. Praise your name. We honor your name. We highest your name. We glorify your name. Today is the last day in 2023. We must give thanks. Thank you, Lord. Thank you. We praise your name, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami berada di hari terakhir di 2023. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu, semua kemurahan-Mu, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, naungan-Mu, bimbingan-Mu, tuntunan-Mu. Kami puji nama-Mu Tuhan, karena kami masih terus menikmati penjagaan-Mu yang ajaib. Sebelum kami ambil perjamuan Tuhan di ujung tahun, di akhir tahun, pada hari yang terakhir di 2023, kami akan dengar firman-Mu. Bicara buat kami, beri kami memiliki keyakinan percaya untuk terus ingat akan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Waktu jalan begitu cepat ya. Masih ada hiasan Natal tahun lalu yang masih tergantung di pintu saya. Pintu rumah saya. Belum sempat dilepaskan, sudah Natal lagi. Lalu ada lampion-lampion dan bola-bola yang menandai hiasan akhir tahun masih tergantung. Rasanya begitu cepat ya. Waktu ini berjalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada pagi ini saya akan menyampaikan kepada kita on the way to ending 2023, described in the journey of the Israelites to the new land. Ini dalam perjalanan mengakhiri 2023 tinggal beberapa jam. Digambarkan pada perjalanan bangsa Israel menuju negeri yang baru,
Kita menuju tahun yang baru. Dan saya ingin membaca kisah bagaimana Tuhan membebaskan Israel, lalu menuntun dalam perjalanan. Dan bagaimana Tuhan membebaskan mereka dengan cara-cara model apa. Saya merasa bahwa Tuhan memiliki otoritas untuk tidak perlu memakai cara-cara yang terlalu panjang seperti yang saya coba bacakan buat kita. Bangsa Israel menyaksikan banyak mujizat dan pertolongan Tuhan, witnessing the many miracles and the God's help. Saya coba mencatat ini untuk make all of us remind the regulation and miracles and the wonders that God doing in thousand and thousand years ago. Bagaimana Tuhan lakukan pembebasan bangsa Israel lalu membuat mereka melewati perjalanan yang panjang 40 years, 40 tahun. Tadi saya katakan sebenarnya ada cara Tuhan, tidak perlu 10 tulah, tidak perlu 10 bencana menimpa Mesir. Tuhan punya cara, mungkin bisa saja lenyapkan Mesir lalu jalan, bangsa Israel jalan. Tetapi semua ini terjadi untuk supaya tiba pada satu klimaksnya, Tuhan bilang ingat ya, jangan lupa saya. Bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan 430 tahun di Mesir. Dengan 10 tulah. Pertama air berubah menjadi darah dalam Keluaran 7 ayat 14. Dalam bahasa Ibrani disebut dam. Yang kedua ada musibah katak yang menimpa negeri Mesir. Safardeia bahasa Ibrani. Lalu yang ketiga nyamuk melanda negeri itu dan membuat bangsa Mesir hidup tidak nyaman. Dalam bahasa Ibrani disebut kinim. Keempat, Keluaran 8 ayat 16 sampai 28, lalat pikat disebut dalam bahasa Ibrani itu haru. Yang kelima, penyakit sampar, bahasa Ibrani itu defer. Dalam Keluaran 9. Lalu yang keenam adalah bara. Semacam bisul yang berbahaya. Disebut siken. Dalam bahasa Ibrani. Lalu Keluaran 9 ayat 13 sampai 35. Hujan es bercampur api. Aduh. Ini hail mixed with fire. Ini sesuatu yang mengerikan. Disebut barat dalam Keluaran 9 ayat 13 sampai 35. Lalu yang ke-8 adalah Keluaran 10 ayat 21 sampai 29. Kegelapan dalam bahasa Ibrani disebut kosek. Lalu yang terakhir ini death of the firstborn son of human being and animals. Kematian anak sulung dari manusia di segala level dan termasuk binatang juga.
ketika saya membaca ini, saya lihat bahwa Tuhan membebaskan dengan cara-cara seperti ini untuk supaya tertulis dengan baik di hati manusia, hati bangsa Israel. Tertulis dengan baik dalam his mind, pikirannya. Dan sebagai warning di dalam pengetahuan, in their knowledge. Jadi dalam tubuh, jiwa, dan roh 10 kali bencana ini mereka saksikan. Semua ini terjadi dan mereka tidak pernah terkena. Sampai kematian anak sulung pun tidak ada satu anak sulung pun mati. Sekali lagi Tuhan membuat semua ini untuk kalau bisa bangsa Israel sebentar dalam perjalanan keluar dari Mesir 430 tahun. Tuhan bilang, waktu kamu keluar itulah bulan pertama, hitung tahun yang bulan pertama, tahun pertama. Waktu kamu keluar dari sana langsung kamu tahu bahwa itu bulan pertama, tanggal pertama kamu dibebaskan. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah mereka keluar dan mereka memulai perjalanan mereka. Sesudah menyaksikan bagaimana mereka dibawa keluar lewat 10 tanda yang mengerikan itu. Tadi saya sudah bilang supaya tertulis di pengetahuan mereka, di jiwa mereka, di roh mereka, di hati mereka. Untuk mereka ingat betapa baik Tuhan. Buat mereka yang sudah budak 430 tahun di Mesir. Lalu bencana-bencana itu datang, tidak ada satu bencana pun yang terkena kepada mereka. Lalu mereka keluar. Mereka dikejar oleh Firaun. Dalam perjalanan itu, setelah mereka menyaksikan bagaimana keajaiban, kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, ternyata belum bebas. Belum selesai begitu. Dikejar oleh Firaun. Lalu mereka menyaksikan Keluaran pasal 13 dan pasal 14 penyeberangan Laut Teberau atau Laut Merah di saat dikejar oleh Firaun. Exodus chapter 13 and 14 about Red Sea, crossing Red Sea. At the moment, just by the Pharaoh and his troops. Kita baca. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut. Dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Mereka menyaksikan ini. Waktu mereka dikejar musuh dalam perjalanan awal tahun mulai hitung pembebasan itu. Ternyata kehidupan ini terus didampingi dengan kesukaran dan kesulitan. Tapi semua itu diizinkan untuk mereka tahu tangan Tuhan yang kokoh dan perkasa. Otoritas dan wewenang dan wibawa Tuhan. Kita tahu cerita ketika Musa mengangkat tongkat dan membelah laut atas perintah Tuhan. Mereka jalan pada tanah kering. Lalu mereka menyaksikan bagaimana Firaun dengan pasukannya masuk sampai ke tengah laut. Lalu semua terhanyut, tenggelam. Dan itu bukan cerita dongeng, tapi fakta. Sampai hari ini masih terus ditemukan bukti-bukti kereta-kereta Firaun
tombak-tombak Firaun, pedang-pedang Firaun, dan berbagai macam ketopong para prajurit di dasar Laut Merah, dan ada di museum, sebagian besar di Inggris dan sebagian besar masih ada di Mesir. Dalam perjalanan ini ada banyak kesukaran dan kesulitan. Yang ketiga. Dalam perjalanan ini ternyata ada pergumulan ekonomi juga, kekurangan makanan, minuman, kekurangan lauk dan lain-lain. Dalam Keluaran pasal 16 dan Bilangan pasal 11, ketika kekurangan makanan, when there was a shortage of food, God sent down bread from heaven, from sky. Tuhan kirim roti dari langit, dari sorga. And meat was given in the form of quail. Dan daging dikirim berupa burung puyuh. Bapak Ibu lihat bahwa dari awal tahun perjalanan bangsa Israel, Tuhan mau mendescribe di dalam hati mereka, mengukir, menggambar di dalam hati mereka bahwa perjalanan nanti kamu masuk di tanah yang baru, negeri yang baru. Itu perjalanan tidak seperti jalan lurus dan jalan rata. Dan saya pikir kita orang Kristen dalam perjalanan mulai dari Januari bulan pertama sampai sekarang mau bulan akhir, tanggal terakhir mau selesai ini, kita tidak bisa menyangkal bahwa tidak ada problem dalam kehidupan, tidak ada pergumulan dalam kehidupan, tidak ada himpitan dan tantangan. Satu waktu kita menghadapi hadangan yang besar seperti ada Laut Teberau atau Laut Merah, tapi Tuhan buat mujizat dan kita masih ada. Satu waktu dalam persoalan ekonomi yang digambarkan dengan kurang makanan, kurang daging. Sebab kehidupan berekonomi ini hanya untuk keperluan tubuh ini, makan, minum, bukan? Ada pressure di sana. Ada banyak orang yang punya kesulitan dalam kehidupan keseharian. Dan ini dijalani oleh bangsa Israel. Dan Tuhan turun tangan dan mencukupkan. Dan kita semua juga mengalami ini dan Tuhan turun tangan dan kita masih hidup sampai sekarang. Saya coba membacanya dalam Keluaran pasal 16 mulai ayat 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun. Dalam kesukaran itu mereka menyaksikan berkat berduyun-duyun datang. Sisi ekonomi itu berduyun-duyun berkatnya. Yaitu burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Jadi ini semua kesukaran, kesulitan yang selalu Tuhan tidak terlambat. Dan Tuhan tidak melakukan lebih awal, tapi tepat waktu sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Dalam perjalanan 2023, persoalan ini mungkin banyak tidak alami, tapi ada kelompok kecil yang mengalami. Seperti mungkin para janda, balu, atau orang susah yang tidak punya pekerjaan. Tapi mereka masih hidup sampai sekarang.
Supaya mereka ingat bagaimana Tuhan tolong mereka. Ketika tidak ada air, Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul gunung batu Horeb, lalu terpancar air di gunung batu Horeb. Lapar, haus, musuh, menerpa ini kehidupan. Kalau saudara senyum dan tertawa sekarang, itu bukan berarti bahwa saudara dan saya tidak melewati masa sukar. Tapi kalau kita tertawa sekarang karena kita melihat dan kita ingat how God helped all of us and lead all of us till the last day in the 31 December 2023. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Selain daripada keperluan secara lahiriah yang digambarkan dalam perjanjian lama, dalam kasus perjalanan bangsa Israel, ada pergumulan kita di zaman perjanjian baru ini yang sebenarnya sama, hanya maknanya lebih tinggi daripada soal roti, soal air, soal minum, soal tantangan yang ada berkaitan dengan hal lahiriah. Tapi dalam zaman perjanjian baru kita ingat, kalau kita haus, Tuhan Yesus berkata, aku air hidup. Dia berkata di dalam John chapter 4, dialogue Jesus with a Samaritan woman. Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan itu berkata ketika Yesus bilang, kalau engkau tahu siapa yang minta minum kepadamu, engkau akan minta minum kepadanya. Dan kalau engkau dapat minum daripadanya, engkau tidak akan haus lagi dan engkau tidak datang timba air di sini lagi. Yesus berkata, akulah air hidup itu. Perempuan itu berkata, berikan air itu kepadaku. Ketika kita kekurangan roti dalam konteks perjanjian lama, Tuhan kasih turun roti dari sorga, disebut mana. Waktu zaman anugerah, zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, aku roti hidup. Siapa yang tidak makan daging kulihat tidak akan hidup. Dalam perjalanan ini begitu banyak himpitan, tantangan, keperluan rohani menjadi pergumulan kita. Ini keperluan lahiriah menjadi pergumulan orang Israel. Tapi sekarang dalam perjalanan kita di 2023 dan nanti kalau Tuhan izinkan kita masuk tanah yang baru, negeri yang baru, tahun yang baru, pergumulannya sama. Keperluan rohani kita, air hidup dan roti hidup itu menjadi hal yang sangat urgent. Karena kalau bangsa Israel tidak dapat air, mereka mati di padang gurun. Kalau tidak dapat roti, mereka mati di padang gurun. Tidak dapat daging, mereka mati di padang gurun. Kalau kita tidak dapat Yesus sebagai sumber air hidup, roti hidup, daging yang memberi kehidupan, itu kepada kita mati di padang gurun ini juga. Oleh dosa dan hukum Taurat menjadi tongkat yang memukul Yesus sampai mati di kayu salib. Dan waktu prajurit datang menurunkan
mayat Yesus, dia tombak lambungnya. Menurut catatan Injil Yohanes, terpancar air dan darah yang berbicara tentang terpancar kehidupan. Dalam perjalanan ini kita menikmati bagaimana Tuhan bekerja. Bagi bangsa Israel bagaimana Tuhan bekerja di tengah perjalanan sampai mereka masuk tanah perjanjian. Ulangan pasal 29 ayat 5. When you cannot weave clothes, then clothes on your body and shoes worn for 40 years are not damaged. Ketika tidak bisa menenun pakaian di padang gurun, pakaian di badan dan kasut yang dipakai 40 tahun tidak rusak. Kita bisa lihat bagaimana otoritas Tuhan. Di saat kita tidak bisa bikin apa-apa, Tuhan memperlengkapi kita sehingga dengan apa yang ada kita bisa bertahan berjalan dalam perjalanan Israel 40 tahun. Pakaian tidak rusak di badan, kasut tidak rusak 40 tahun. Hanya mau memberikan satu gambaran yang baik bagi gereja Tuhan hari ini. Seandainya kita tidak bisa bikin apa-apa bagi perjalanan hidup ini, Tuhan melengkapi kita dengan kekuatan bertahan. Kita tidak akan hancur dan rusak. Karena kasut kita bukan dari kulit binatang, tapi kasut kita Injil. Pakaian kita adalah kebenaran. Sesuai dengan catatan Wahyu, bahwa kain lenan putih itu bicara tentang perbuatan baik, kebenaran daripada orang-orang percaya. Dia berikan itu kepada kita. Apakah itu kita tenun? Tidak. Karena kita di padang gurun, kita tidak bisa bikin kebenaran. Dia yang membuatnya. Apakah kita bisa bikin Injil? Tidak. Dia yang menyediakannya. Maka itu dia bilang, jangankan 40 tahun. Kalau saudara dan saya bisa hidup 200 tahun. Kasutmu dan pakaianmu, ketopongmu tidak akan usang dan rusak. Karena itu buatan tangan Tuhan. Ulangan 29 ayat 5, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu. Berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak. Di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. And I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes have not worn out on you, and your sandal have not worn out on your feet. Ini mau mengatakan kepada kita di zaman anugerah ini. Kalau zaman perjanjian lama, zaman Taurat semua berkaitan dengan tubuh ini punya keperluan dijaga. Maka secara rohani ingat, ulang-ulang dari podium ini, dari mimbar ini saya katakan. Bahwa kita ini tidak bisa mengerjakan kekudusan kita, penyucian kita, keselamatan kita. Kalau kita yang mengerjakannya, itu akan hancur. Tapi di padang gurun orang tidak bisa weave clothes. Tidak bisa menenun pakaian, tidak bisa. Tidak bisa jahit kulit binatang untuk jadi sepatu atau sandal. Ini mau berikan kepada kita satu pengertian bahwa dalam perjalanan hidup kita tidak bisa berdiri di atas Injil dengan kokoh kuat tanpa Tuhan yang mengerjakan, menyiapkannya. Dan kalau kami sudah berdiri di situ, sampai kapanpun kasut itu tidak pernah rusak. Ada amin? Berikan senyuman terbaik bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, 2023 kita melewati banyak pergumulan, kesukaran, kesulitan, himpitan, tantangan. Seperti bangsa Israel sebelum tiba di tanah perjanjian. Tapi saya mau bilang kepada kita, nanti sampai ke tanah perjanjian Tuhan sudah bilang kepada bangsa Israel, itu tanah juga bukan tanah subur, dia bilang. Sebuah punggung gunung, padang gurun. Yang dapat hujan setahun sesuai dengan kehendak Tuhan.
Walaupun gambarannya begitu hebat, mengerikan dan dahsyat, tapi sudah didahului berkata bahwa negeri itu adalah negeri limpah susu dan madu. Karena itu, mari kami melihat susu dan madu yang ada di tengah kesukaran itu. Karena lihat dari awal perjalanan itu banyak susah sulit, himpitan dan tantangan. Tapi selalu tangan Tuhan tidak terlambat untuk menolong, mengangkat, menyediakan. Dia adalah Allah El Shaddai. Allah yang mencukupkan, yang memperlengkapi. Allah yang menyediakan segala-galanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin untuk kita lihat perjalanan Israel, lalu nanti endingnya, what God said to them. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka setelah melewati, dikejar Firaun, lalu Firaun dengan pasukannya hancur. Lalu sampai di padang gurun, tidak ada air Tuhan siap, tidak ada roti Tuhan siap, tidak ada daging Tuhan siap. Ketika mereka melihat pakaian mereka sudah 20 tahun, kok masih seperti baru, lalu Tuhan bilang, nanti sampai 40 tahun pun tetap kelihatan baru daun sepatumu. Dalam perjalanan, tadi awal dikejar musuh, sekarang berhadapan dengan musuh. Ketika berhadapan dengan musuh, peperangan selalu dimenangkan oleh mereka. Waktu melawan bangsa Amalek, Yeriko dan suku bangsa di Kanaan, mereka selalu sebagai pemenang. When faced with enemies, the battle is always won by them. Time is again the nation, Amalek, Jericho, and the tribes of Canaan, dan suku bangsa Kanaan. Mereka selalu jadi pemenang. Apa karena mereka hebat? Tidak. Karena Tuhan menyertai. Apa dalam perjalanan kita di 2003 ini, kalau kita berkemenangan, berhasil bertahan, berdiri kokoh, apa karena kekuatan kita? Tidak. Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 31, jikalau Allah di pihak kita, who can against all of us? Siapa yang dapat kembali melawan kita? Tidak ada. We were going out as a conqueror. Kita akan keluar sebagai lebih daripada pemenang.